Kita mulai ya. Sudah saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi oke. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saat ini ada di 87. Tolong bisa di-mute dulu. Kita akan membahas sekilas mengenai materi yang akan diujikan di ASAS. Materinya adalah teks drama. Ya, untuk ASAS sendiri ini jumlah soal 50. Nanti akan ada soal eh, pilihan ganda majemuk, yang mana ada satu soal yang terdiri dari 6 pilihan jawaban dan kalian menentukan dua, serta ada juga yang 5 atau 4 pilihan jawaban gitu, kalian menentukan dua, yang tadi 6 itu tiga ya. Terus ada soal literasi sama soal numerasi. Jadi mungkin sisanya sekitar 46 baru yang berkaitan dengan drama ya. Kita mulai. eh, karena waktunya cuma sebentar, sedangkan kalau kalian cek di LMS saya maupun di LMS Budian, paling tidak ada 3 PowerPoint materi yang bisa kalian pelajari mengenai drama, baik itu berkaitan dengan definisi, jenis-jenis, struktur, kebahasaan, maupun yang berkaitan dengan unsur pementasan. Itu semua ada di LMS, bisa kalian cek, bisa di LMS saya, LMS Budian, atau LMS Bu Septi juga kemungkinan juga ada. Ya, saya akan share screen. Kita langsung latihan soal. Oke, sudah terlihat belum Udah. latihan soalnya? Oke, terima kasih. Silakan dibaca dulu yang nomor satu masing-masing, kemudian dijawab masing-masing. Ya, Rafa. Halo Rafa, 8D, boleh dibaca nomor satu Rafa. Ya, sandiwara yang di, ah, Dimainkan dimainkan itu oleh maksudnya. sandiwara yang dimainkan oleh pemain tunggal yang membawakan percakapan seorang diri disebut Apa? monolog. Ya, benar ya. Nomor satu itu monolog. Monolog. Dia hanya dimainkan oleh satu orang, dia bercakap-cakap sendiri. Kalau yang A, dialog apa dialog? Ya, kita baca kabar dua atau lebih, Pak. Ya, itu ya kata kuncinya dua atau lebih. Walaupun secara bahasa, secara epistemologinya di itu kan dua, tapi bisa dua atau lebih dialog. Kalau epilog yang B itu apa epilog? Ya, itu Akhir dari dari drama. Oke, akhir dari suatu drama ya, epilog. Monolog. Kalau yang D, pantomin apa? kontennya itu drama yang dialogkan. Ya, benar. Nggak ada di pantomim, malah nggak ada percakapan. Ya, nomor dua. Saya minta tolong Faitkian, Faitkiandre 8C dibaca nomor dua. Ya, Pak. Berikut ini yang bukan merupakan ciri utama drama adalah harus berdurasi 30 menit. Iya, nggak ada ketentuan ya. Di drama itu harus berdurasi 30 menit. Ada drama yang lama, ada ada juga yang sebentar. Jadi yang sebentar, ini saya foto dulu karena sepertinya 10 menit lagi Zoom ini akan mati. Jadi harus join lagi ya.
ciri utama drama ya benar, ada ceritanya, ada dialognya, bertujuan untuk dipentaskan. Ya. Tiga, Keiko, ada Keiko? Halo, Ada, apakah ada Pak. Keiko? Ya, silakan dibaca nomor tiga. Berikut ini dialog tokoh yang mencerminkan watak pemarah adalah bentar, B. Ya, B. Wah, kemarin itu kamu sudah keterlaluan dan menyinggung perasaanku. Jadi, eh, penulis, baik itu naskah drama maupun nulis cerpen atau novel, punya dua cara dalam bagaimana dia menggambarkan watak tokoh secara analitik sama dramatik. Kalau analitik itu secara langsung, jadi langsung dikasih tahu nih, di tokoh A apa wataknya, si tokoh B apa wataknya. Sedangkan kalau yang secara dramatik tidak diinfokan atau tidak beritahu oleh si penulis secara langsung, terus dari mana kita bisa lihatnya? Bisa dari tingkah lakunya, bisa juga dari dialognya. Yang ada di soal ini dialog. Bisa juga dari latar, bahkan dari latar pun kita bisa menentukan watak atau karakter seseorang. Ya, nomor 4, Reina 8E. Ada nggak Reina? Halo, ada nggak Reina? Nggak ada. Oke, nomor 4, Areta Salma. Ya, Pak. Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut adalah bentar. Maafin aku, Rina, aku tidak sengaja. Ya, yang A ya. Yang harus kalian perhatikan ya satu dialog sebelumnya sama satu dialog setelahnya. Berikut juga tokohnya siapa yang ngomong. Ya, A sama B itu mirip-mirip, cuman kalian lihat tokohnya. Ya, nomor 5, Agrata 8D. Ya, Pak. Silakan dibaca, kemudian dijawab Agrata. Tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain di dalam cerita drama disebut hmm, antara B atau C sih, Pak. Enggak. Eh yang D, maaf. Tokoh Ya, serba bisa. ya, sayangnya bukan B atau C, tapi yang D ya. Yang dapat berperan sebagai tokoh lain, ya, tokoh serba bisa. Kalau utama, bukan tokoh utama yaitu berarti yang tokoh menjadi sentral cerita atau pusat cerita di mana cerita itu seputar dirinya, berada di sekelilingnya, ya. Tokoh berkembang berarti dia nama lainnya adalah tokoh dinamis, ya. Kalau yang C ini tokoh yang tidak berkembang, nama lainnya statis, ya. Kalau yang berkembang gimana? Wataknya atau apa namanya karakternya berubah berarti, ya, dinamis. Awalnya mungkin dia pemalas, tapi di akhir cerita dia jadi sangat rajin, mungkin saja, ya. Ini yang ditanya bisa berperan dengan tokoh lain dalam cerita disebut tokoh serba bisa. 6, Zenobia. Ada? Tidak ada. Rania Maritza Kayana Putri. 8A. Iya, Nomor baca 6. nomor 6 ya. Iya. Percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh dalam drama merupakan bagian dialog yang disebut eh Kan kalau dialog ada yang harus dibaca tuh. Yang harus diucapkan oleh si tokoh itu disebut apa? hmm, wawancang. Wawancang apa Keramagung? Eh, Wah, seingat aku sih wawancang. ya, wawancang ya. Kalau Keramagung apa Keramagung? Itu yang resen Eh, kenapa Azam? Ada Pak.
Oke, tadi saya nanya nih, Kramagung apa kalau Kramagung? Tadi wawancang itu Itu yang harus diucapkan kalau Kramagung. Temanggung ada itu perilaku yang dilakukan itu eh, tokohnya. Iya, Kramagung itu petunjuk laku ya, petunjuk lakunya. Nomor 7, Tiaga 8F. Bagian dari babak yang dibatasi oleh perubahan peristiwa yang berkaitan dengan hadir atau perginya satu atau lebih tokoh dalam naskah drama disebut B adegan. Ya, kenapa bukan babak? Kalau babak itu apa? Latar. Kalau babak itu ditandai sama latar, perubahan latar berarti perubahan babak. Tapi kalau adegan, perubahan peristiwa dengan latar yang sama, berarti masih dihitung dengan satu babak yang sama. Ya, dalam satu babak memungkinkan ada banyak adegan. Ya, dan naskah drama sendiri nggak dibatasi. Sebenarnya harus sekian babak, nggak ada. Ya, cuman mungkin buat yang ditugas kalian, yang tugas keterampilan menulis drama itu ya kita batasi ya. Kalau nggak terlalu panjang. Semakin banyak babak, berarti semakin banyak setting yang akan diubah. Ya, 8, Aisyah Zahira Rafif. Siap, saya Pak. Iya, 8. 8B. Oh, nomor 8. Iya, bukan kelas kamu kelas 8B ya. Nomor 8 maksudnya. Drama yang penuh dengan kesedihan seperti bencana, penderitaan, penyiksaan, kesusahan, dan kematian disebut B. Tragedi. Tragedi, ya. Benar. Kalau komedi, lucuan-lucuan, ya. Drama televisi bukan, opera bukan. 9, Ahmad Bara, 9. Drama yang menghibur dan penuh dengan kelucuan, namun tetap memiliki pesan tersirat disebut komedi, Pak. Komedi, tepat, ya. Kalau opera apa, Bara? Opera. Yang menggabungkan musik, Pak. Vokal, tari, Gimana? dan dialog. Soalnya ada melodrama juga, ada opera juga. Yang seperti apa nih? Ada yang bisa jawab gak? Opera itu apa? Apa itu dialognya diam-diam, Pak? Apa? Apa dialognya diam-diam? Iya, dialognya sampai dinyanyiin. Jadi bukan hanya sekedar ada lagu, ada musiknya, tapi dialognya sendiri itu dinyanyikan. 9, Dinara 8B. Sorry, 10, Dinara 8B. Ada? Nggak ada? Koni 8E. 10. Ya, Pak. Silakan dibaca, dijawab. Kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis adalah Yang mana, yo? kronologis. Tim yang Dilihat teksnya. Saya gini, pahami dulu konjungsi itu apa?